Kami siap berperkara dengan kebenaran-Mu. Kami tahu datang berjumpa dengan firman adalah dengan pribadi Allah itu sendiri. Karena itu berbicaralah. Kami datang, tundukkan pikiran kami buka hati kami tahu sesuatu yang baik pasti terjadi. Karena itu sementara kebenaran dibukakan, baiklah jawaban doa itu terjadi. Kesembuhan berlangsung, pemulihan terjadi. Bahkan hal-hal yang kami nggak ngerti, pemahaman itu Tuhan bukakan buat kami. Sehingga langkah kami menjadi lebih ringan. Mata kami melihat lebih tajam mana jalan-jalan Tuhan. Dan saat ini firman itu bekerja di tengah kami, tingkap sorga terbuka. Engkau yang siap dengar-dengaran, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Banyak kali pada akhirnya penyesalan terjadi, lalu kemudian orang mulai hitung-hitung ulang kembali. Dan mengatakan kalau dulu tidak begitu, pasti sekarang tidak begini. Kalau dulu tidak begini, pasti sekarang tidak begitu. Penyesalan di belakang, karena kalau di depan itu namanya resepsionis, bukan penyesalan. Bicara tentang kehidupan ini berujung bukan tentang bagaimana Anda dan saya mati, tapi bagaimana kita hidup itu penting. Nah, akhirnya kita akan dikenal. Adakah kita berujung sebagai orang bijaksana atau akhirnya kita berujung sebagai orang bodoh? Sesungguhnya tidak ada orang yang punya niat untuk menjadi bodoh, karena merencanakannya pun tidak. Semua berangan-angan untuk menjadi bijaksana. Nah, sering kali yang terjadi adalah kita tidak menyadari bahwa setiap sikap, langkah yang kita ambil sedang menuju kepada salah satu itu. Kah menjadi orang bodoh atau akhirnya dikenal sebagai orang bijaksana. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang dua macam dasar. Sebuah narasi di dalam Injil yang sangat klasik Yesus sampaikan. Namun ini fakta, ini kebenaran, dan ini berlangsung dalam kehidupan kita orang percaya. Ada dua, akhirnya menjadi bodoh atau akhirnya menjadi bijaksana. Dan kita akan mulai dari seperti apa orang bodoh itu. Karena kalau bagian terakhir saya sampaikan tentang orang bodoh, Anda pulang, Anda mengingat yang bodoh. Dan akhirnya bodohlah kita semua. Karena itu baiklah yang bijaksana hanya di bagian terakhir nanti disampaikan. Matius pasalnya yang ke-7 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang bodoh itu modelnya adalah berseru kepada Tuhan. Ingat ya, tidak ada bodoh dari lahir dan tidak ada bijaksana dari lahir. Karena itu tampilannya kadang sepertinya sama casingnya. Covernya seperti sama, tapi nanti kita lihat perbedaannya. Orang bodoh itu berseru kepada Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Kok dibilang bodoh, tapi dia berdoa, sabar dulu. Siapa bilang yang berdoa gak bisa jadi bodoh? Bodoh-bodoh juga berdoa, tapi gini loh, endingnya itu gak bisa dua-duanya. Jadi tidak ada nanti seseorang dikenal pada akhir hidupnya begini. Dia ini orang bijaksana sebetulnya, tapi bodoh. Atau kebalikannya, tidak bisa dikenal dengan sebetulnya dia ini bodoh, tapi bijaksana. Itu juga nggak ada. Nah, orang bodoh itu berseru kepada Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah penjawab doa.
Dan saya percaya doa kita dijawab. Tapi kenapa orang bodoh suka doa ulang-ulang? Karena orang bodoh itu suka berdoa, tapi nggak suka dengan jawaban doa. Kakaknya saya katakan, dia pasti jawab doa kita. Masalahnya Anda suka jawabannya atau tidak. Karena itu orang akhirnya menjadi bodoh. Karena sama-sama berurusan dengan Tuhan. Yang bijaksana berurusan dengan Tuhan, yang bodoh berurusan dengan Tuhan. Tapi beda perkara. Yang bodoh ini membawa Tuhan, bukan membawanya kepada Tuhan. Saya ulangi. Ketika Anda dan saya memilih untuk membawa Tuhan, bukan membawanya kepada Tuhan, Anda sedang menuju kepada kebodohan. Kamu pakai baju itu punyamu, kecuali kamu minjem. Kamu pakai sepatu, maka sepatu itu milikmu, betul enggak? Berarti kita bisa mengatakan, ini sepatu saya. Betul. Kita bisa mengatakan, ini baju saya. Pelan-pelan menyimak ini. Karena seringkali kalimatnya diucapkan seolah itu rohani, padahal itu hilang arah. Anda pernah dengar nasihat yang seolah menguatkan, sekaligus menyesatkan. Jangan takut, jangan khawatir, kita masih punya Tuhan. Bisa tangkap ini? Apakah Tuhan sama seperti bajumu? Itu punyamu? Apakah Tuhan sama seperti sepatumu? Itu punyamu. Pelan-pelan cerna ini. Memang mencerna firman jam 1 siang gak mudah. Tapi kalau Anda tangkap baik, Anda double bijaksana ini. Ya. Kita ini milik Tuhan, bukan Tuhan milik kita. Anda firm dengan itu? Orang bodoh beda. Dia membawa Tuhan dalam hidupnya, bukan membawa hidupnya kepada Tuhan. Sehingga orang model begini, dia berseru kepada Tuhan. Tetapi metodenya salah. Ini serupa berapa banyak orang membodohi dirinya ketika membaca Alkitab seperti sebuah buku keramat yang bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Nah, karena itu di dalam metode memahami Alkitab ada 2 cara, ya ini bapak-bapak gembala kita paham. Ini istilah teologi ya saya gunakan. Ada cara induktif, ada cara deduktif. Ya. Pernah dengar induktif dan deduktif? Deduktif itu, dia buka Alkitabnya, dia cari ayatnya untuk dukung dia. Induktif itu, kamu buka Alkitabnya, kamu bawa masuk hidup kamu ke situ. Yang bodoh akan melakukan yang pertama. Dia buka Alkitabnya, dia cari ayatnya, dia bawa itu ke hidupnya. Karena itu yang bodoh berseru kepada Tuhan. Masalahnya dia bukan bawa hidupnya kepada Tuhan, tapi dia bawa Tuhan kepada hidupnya. Jangan pikir ini sama saja. Orang bodoh itu mendengar perkataanku katanya, tetapi tidak melakukannya. Orang bodoh itu mempelajari Tuhan juga. Mempelajari Tuhan juga. Masalahnya dia mempelajari Tuhan tanpa mengenalnya. Ingat pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Artinya Anda dan saya tidak hanya berurusan dengan sebuah narasi berbentuk tulisan di dalam Alkitab. Tapi sesungguhnya narasi yang kita anggap hanya sekedar tulisan adalah pribadi Allah sesungguhnya. Yang mana pribadi itu isinya bukan hanya perintah, tapi ada kemauan di situ. Ada hasrat yang kudus di situ. Oleh karena itu mempelajari kebenaran untuk mencari pembenaran, inilah metodenya orang bodoh. Di dalam Lukas 6 ayat 49 tertulis demikian, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang, di highlight ya, yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda,
rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Injil Lukas dengan Injil Matius saling melengkapi apa yang Yesus katakan ini. Jadi dua catatan ini tidak bertabrakan tetapi saling melengkapi. Di sini Lukas menulis mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Sesungguhnya kehidupan orang percaya adalah bangunan Allah. Dasarnya harusnya Kristus dan Anda membangun di atas itu. Dan bangunan itu sendiri bukan punya kamu. Bangunan itu sendiri adalah milik Kristus. Oleh karena itu orang bodoh itu mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Membangun rumah di atas tanah tanpa dasar adalah orang yang sibuk membangun hidup dengan apa yang kelihatan tapi tanpa nilai yang jelas. Ya, pokoknya dia makeover aja. Sibuk touch up apa yang ada di luar, tapi sebetulnya nilainya nggak jelas. Sama-sama punya handphone, tapi nilainya nggak jelas. Ya. Kamu cuman WA doang kok, pakai mobile banking juga gagap, baru mau beli handphone yang 17 juta lagi. Hah? Ini masalah fungsi. Orang paham fungsi kalau dia tahu nilai. Hidup menjadi lebih efektif kalau tahu nilai. Tapi kalau nggak tahu nilai, tahun 80-an kalau ada orang yang kaya disebut jutawan. 90-an miliarder. Makin ke sini makin aneh. Disebut crazy rich. Saya pikir ini dua hal yang berbeda. Anda mau crazy atau Anda mau rich? Tapi ternyata memang crazy rich ini adalah orang bodoh yang satu paket. Dia beli barang-barang yang dia mau bukan tentang bicara fungsi, tapi bicara mau. Dia beli, dipakai juga jarang-jarang. Ya. Jalanan di Indonesia, ya. Anda punya mobil, itu kalau nggak main yang area tinggi trekking, ya. Saya kalau trekking itu sampai hari ini yang paling jago masih nggak apa-apa nyebutin merek ya. Anda paling tidak pakai Jeep Cherokee yang tahun 2011 masih mantep 5.700 cc. Tapi itu trekking naik hike. Tapi kalau Anda pakai sedan yang 6.000 cc, asli nggak kepake di tol Indonesia. Karena sejago-jagonya lari paling aman cepet. Kecuali Anda mau bikin kasus. Ya. Tapi saya mau bilang begini, kita menjadi bodoh bukan niat. Tapi karena sibuk bangun hidup dengan apa yang kelihatan, tapi tanpa nilai yang jelas, ujungnya bodoh. Matius 7 ayat 26 sampai 27 tertulis demikian, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau tadi di atas tanah tanpa dasar, kalau sekarang disebutkan di atas pasir. Orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Pasir adalah orang yang sibuk, namun dia menipu dirinya dengan mengingini kehidupan yang kelihatan sempurna tapi tanpa proses. Siapa mau kaya tapi nggak kerja, dia maling. Udah jelas. Ya. Walaupun maling sekarang bersih-bersih. Dulu saya agak sungkan pakai tangan-tangan pendek. Sekarang saya cuek aja. Karena yang ketangkep KPK tuh rata-rata nggak punya tato. Ya. Ternyata makin kesini yang badan warni-warni hatinya makin tulus rupanya. Ya sorry kalau belum, jangan pulang terus bikin tato loh, repot juga. Bukan itu pesannya saya dari mimbar ini. Ya. Tapi ini loh, nggak niat jadi bodoh, tapi pengen. Masalahnya adalah nipu diri sendiri. Kalau pengen kelihatan sempurna, tapi tanpa proses. Anda yang punya snack video dan teman-teman aplikasi sejenisnya, ya. Itu ada short video yang
Sekarang ini kan kita punya ayat di kitab Pengkhotbah itu banyak yang comot. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, yang kagak kenal Yesus juga pakai itu kata kalimat itu, ya. Itu ada beberapa video short yang kerja kagak, ngapa-ngapain kagak, tapi bikin quotes. Segala sesuatu indah pada waktunya. Terus ada komentar lagi itu statementnya bilang, bangun sudah, Ale tidur terlalu miring. Ya. Karena gak mungkin semuanya jadi indah, you do nothing. Proses itu jangan dinikmati. Proses itu harus dihormati. Kalau proses kamu nikmati, lu sampai tua prosesmu lu. Karena harusnya Anda berada pada up level dengan tugas yang baru dari Tuhan. Tapi respect itu. Ketika Anda respect itu proses, maka Anda akan moving forward ke depan. Beda, mereka yang nggak niat untuk menjadi bodoh, mereka abaikan proses itu. Pokoknya mereka mau kelihatannya dan mereka pengen sampai pada apa yang disebut sempurna. Ya. Makanya keinginan manusia di hari-hari terakhir di akhir zaman ini jauh lebih jahat dari cara berpikirnya iblis. Saya tahu iblis punya agenda sudah sejak dari Kejadian 3 ayat 15. Tapi manusia makin kesini sebetulnya makin lebih politik hitam daripada iblisnya. Apalagi kita kadang-kadang yang karismatik ini juga kasih salah setan lagi. Ya. Pakai narkoba, saya tahu kuasa doa, amin. Tapi kalau bolak-balik harus didoakan untuk lepas dari narkoba. Masalah rokok saja harus didoain pelepasan. Sementara dulu waktu mulai ngerokok enggak doa dulu. Ya. Tapi kenapa ini dibuat seperti sebuah lingkaran yang begitu hebat? Karena memang makin kesini orang makin suka salahin setan karena mau siapa lagi? Dulu-dulu orang kasih salah temannya, sekarang lebih jahat, setan dia kasih salah. Mungkin kalau setan mau tampil, setan bilang kayaknya gue gak gitu-gitu amat. Ya, saya gak bela itu barang itu sekarang enggak. Cobaan ini fakta. Di Matius 7 ayat 26 sampai 27 kata-kata, tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian, perhatikan ya, orang yang bijaksana itu nanti diterpa 4 perkara, tapi yang bodoh diterpa 3 perkara, tumbang. Kemudian turunlah hujan, turunlah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 3 saja, ada hujan, ada banjir, ada angin. Mereka yang bodoh sedikit saja menghadapi pergumulan, mereka murtad. 1 tahun 8 bulan. What if normal masing-masing punya konsepnya. Tapi 1 tahun 8 bulan, pola hidup manusia di seluruh muka bumi ini berubah. Ya, Tuhan gak izinkan yang berat. Ini kan sebetulnya barang sepele ini, kau cuci tangan dia mati kan. Hah? Kita cuci tangan dia mati, tapi dia bisa bikin kita mati loh. Ya. Terus semua berubah tatanan, semua berubah. Dari cara kita salaman yang biasanya pelukan. Ya. Saya sampai ngobrol sama teman-teman tenaga kesehatan, gue pengen pelukan lagi, kalau perlu vaksin 7 kali lah, biar sempurna seperti kaki Dian. Ya. Karena saya pengen balik lagi. Ya. Bicara soal tatanan dan tatanan ini, saudara, uniknya begini. Di 1 tahun 8 bulan, ini saya hitung, terakhir saya khotbah normal 2020 itu 15 Maret. 15 Maret 2020 itu hari Minggu, 16 Maret itu hari Senin, 17 Maret semua gereja telepon, bukan kasih jadwal minta jadwal tapi cancel semua jadwal. Ya. Gak hanya saya, semua. Ya. Nah ketika kondisi itu terjadi, saya senang melewati 1 tahun 8 bulan ini, luar biasa.
Ya. 94 melayani sampai 2020, nggak ada tuh ceritanya saya pernah jual mobil. Ya. Kejadian. Saya bilang memang sudah waktunya gereja pecah celengan. Ya, yang dipotong pertama gembalanya dulu. Dapat sembelih. Ya. 2020 saya sembelih mobil sudah satu. Ya. Masuk 2021 sembelih moge satu. Ya, nggak apa-apa. Memang sudah waktunya. Tapi dalam perjalanan 1 tahun 8 bulan ini nggak sedikit hamba Tuhan yang murtad. Nggak sedikit, putar balik. Kenapa? Karena rupanya dia nggak bangun di atas yang benar. Di Matius 7 ayat 26 sampai 27 di sana tercatat rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 2 catatan, bukan hanya apa yang dibangun itu rubuh, tapi kerusakannya hebat. Orang bodoh itu nggak punya dasar yang benar dalam hidupnya. Kalau kamu nggak punya dasar yang benar, apapun yang kamu bangun, pekerjaan, pelayanan, pernikahan, pertemanan, tanpa dasar yang benar, apapun yang dibangun dalam hidup ini hanya akan berujung pada kehancuran dan kesia-siaan. Useless. Bisa sama-sama melayani, masalahnya dasarnya apa? Bisa sama-sama sepertinya melakukan apa yang baik, tapi dasarnya apa? Kalau tidak akhirnya semua sia-sia. Orang yang bijaksana di Matius 7 ayat 24 sampai 25 katakan orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Datang, mendengarkan, melakukan. Dalam perjalanan penggembalaan di tempat ini, kalau mau mengamati, gembalanya sama, Alkitabnya sama, Yesusnya sama, tapi kenapa kualitas hidupnya berbeda? Biasanya ada pada langkah terakhir, memang sama-sama datang, sama-sama mendengarkan, masalahnya tidak melakukan. Yang repot kan, sudah tidak melakukan, minta apa yang Tuhan janji lagi. Ya. Baru pakai bahasa keren, klaim janji Tuhan. Kau pikir dia asuransi? Hah? Kamu mau reimburse sama Tuhan? Tuhan gak pernah lupa, kita yang kadang-kadang belagak lupa. Gak perlu dia diingatkan, dia ingat terus sama kamu kok. Oleh karena itu, yang terakhir ini biasanya, datangnya datang, dengarkannya dengarkan, tapi tidak lakukan. Di Lukas 6 ayat 47 sampai 48, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, perhatikan baik, orang itu, ya, ayat 47-48, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Menggali dalam-dalam dan meletakkan di atas batu. Bangunan itu berada di atas dasarnya sebuah batu. Anda bisa bikin korelasi paralel bicara tentang batu hidup, Yesus batu penjuru, whatever itu. Tapi yang jelas begini, kita ini jadi bodoh karena cuma datang dan mendengarkan. Dan kalau kita mau melakukan, tapi tidak gali dalam, apa yang kita lakukan juga akan berujung menyerah pada akhirnya. Kenapa? Karena tidak gali dalam-dalam. Maka dari itu, Alkitabnya dibaca. Kalau sudah baca, pelajari. Kalau sudah pelajari, gali lagi. Kalau kamu sudah gali lagi, kamu lakukan. Pelajari lagi. Gali lagi. 2020 sekitar bulan Juni saya mulai melihat para hamba Tuhan bertikai di sosial media, di YouTube, ribut soal pengajaran. Yang aneh, Yesusnya sama. Alkitabnya sama, lalu ribut di situ. Itu kalau iblis menyaksikan, iblis bilang kita bisa pensiun ini. Karena mereka ribut sendiri. Nggak usah diapa-apain.
Tapi kenapa bisa begitu? Karena yang satu balik lagi. Yang satu bawa hidupnya kepada Tuhan, yang satu tarik Tuhan dalam hidupnya. Alkitabnya sama, akhirnya aplikasinya beda. Makanya gali dalam-dalam. Anda gak bisa mengasihi Tuhan tanpa akal budi. Mengasihi Tuhan gak boleh goblok. Mengasihi Tuhan harus cerdas. Karena siapa yang mengasihi Tuhan tanpa kecerdasan, satu hari dia akan murtad. Pasti dia mundur. Dia akan balik belakang. Saya bersyukur ada orang-orang yang kemudian menerima pencerahan dari apa yang dia percaya dulu, lalu kemudian dia menjadi Kristen. Saya ingat ketika kuliah di tahun 80-90-an itu, kelas-kelas Islamologi di sekolah teologi itu masih diisi pada orang-orang yang hari ini dianggap rabinya dulu-dulu tuh udah yang seniornya punya. Ya. Tapi yang sering kali akhirnya terpaksa saya kritisi ketika kuliah adalah, ya, ini siapa yang menyaksikan live pasti setuju. Harusnya kalau bicara soal Islamologi, tinjauannya adalah bagaimana saudara kita itu memandang kita, mempelajari kita, itu yang harusnya dipelajari. Bukan ada seorang yang dari seberang sana kemudian masuk ke dalam anugerah, kemudian jelek-jelekin di sana. Ya. Yang gobloknya gereja ngundang lagi. Terus isinya ngebully. Udah dibully kita tepuk tangan. Bego banget. Ya. Jelekin di sana terus kita ketawa. Ya. Itu bego banget. Kenapa? Karena memang sentralnya harusnya Yesus, bukan bahas yang lain. Dan yang saya bahas sekarang di mimbar ini, apa yang Yesus bilang ini sentral. Lu mesti punya dasar. Kalau enggak kelar. Ya. Baca Alkitabnya. Kamu suka nyanyi? Mantap. Kamu bilang penyembahan itu menyanyi? Hanya bagian kecil. Karena worship yang sesungguhnya ketika kamu keluar ruangan ini dan you do the right thing menurut firman, itu penyembahan. Oke. Gak apa-apa, sukanya bagus. Kamu suka doa, sampai akhirnya kamu punya cita-cita menjadi jenderal doa. Gue gak ngerti di mana markasnya. Ya. Biasanya berawal dari menyebut diri, pendoa, sedap. Kayak lu yang paling dekat gitu sama Tuhan. Yang lain kelas 2. Ya. Ya, semua orang Kristen harusnya berdoa kok. Ya. Tapi gak apa-apa kalau mau bikin label sendiri. Tapi gini loh, kamu suka nyanyi buat Tuhan. Kamu suka doa. Tapi kamu gak suka firman, lu gak akan waras. Gak akan waras. Udah gitu mati ditaruh Alkitab di sebelah pinggang lagi di peti mati. Memang bisa bacanya? Susah. Kamu pulang latihan baca Alkitab di dalam peti mati nanti. Ya, hidup aja gak baca. Karena itu gali dalam-dalam dan letakkan di atas dasar batu itu. Iman itu penggerak untuk Anda dan saya membangun hidup kita jadi bangunan Allah. Tapi ingat, source-nya harus benar. Iman itu timbulnya dari mana? Pendengaran oleh firman Kristus. Anda aminkan itu? Iman itu timbulnya dari mana? Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, kamu gak boleh dengar kemudian mempercayai apa yang bukan dari firman Kristus. Mari bedakan word of faith abal-abal dengan word of faith yang sejati. Word of faith yang abal-abal, dia makan ngaco, dia makan jorok, terus dia perkatakan, siapa bilang saya sakit? Saya sehat dalam nama Yesus. Senin sate kambing, Selasa babi panggang, campur samcan, dan hari Rabu lu makan duren, hari Kamis lu anfal, hari Jumat lu minta mujizat. Siapa bilang saya sakit? Come on.
Kamu bayangkan mobil itu, oke Tuhan, warnanya ini, dalamnya begini, setirnya begini. Yes, interiornya begini Tuhan. Nah yang itu Tuhan, lu pikir Tuhan bego banget ya? Dan kamu bilang itu iman, bukan bos, itu praktek sihir. Itu praktek sihir, dari mana kau belajar? Coba lihat kehidupannya Abraham, kehidupannya Yakub, kehidupan orang-orang yang Tuhan pakai di dalam Alkitab. Mana ada yang tumpang tangan beli onta? Dia datang ke pasar, dia tumpang tangan kuda dalam nama Yesus. Oh Allah yang hidup, Abraham, Ishak dan Yakub. Kau bisa, saya percaya dia bisa beri buat Anda apa yang kau gak bisa pikir. Yang celaka adalah kau pikir dia akan berikan apa yang kau pikir. Ini kan yang parah. Iman itu bukan tentang apa yang kau mau percaya. Iman itu adalah tentang apa yang Tuhan mau kau percaya. Itu iman bos. Makanya timbulnya dari mana dulu? Gali dalam-dalam supaya Anda punya percaya yang benar. Bukan suges. Kalau suges lama-lama Anda jadi Kristen halu. Kristen halu kesamber dikit kelar. Matius 7 ayat 24 sampai 25 mencatat. Ada hujan, ada banjir, kemudian ada angin. Itu di Matius 7, 24 sampai 25. Di Lukas 6, 47 sampai 48 tercatat ada air bah. Jadi notisnya adalah kalau tadi orang bodoh itu cuman kena hujan, banjir, angin, selesai. Tapi mereka yang menyikapi dengan benar, mereka akan alami apa yang disebut hujan, banjir, angin, dan air bah. Anda jangan dengar nasihat yang ngaco-ngaco, terus kemudian bilang, makanya lu kalau sama Tuhan, orang tuh kalau udah deket banget sama Tuhan, gila pencobaannya, ujiannya luar biasa. Makanya kalau sama Tuhan gak usah deket-deket banget, sama setan gak usah berteman, tapi gak usah musuhan juga. Pernah dengar yang model begini? Mungkin kalimatnya gak terlontar. Tetapi buat apa Anda mau pipis di pinggir jalan dan mesti permisi dulu dengan pohon itu? Apa urusannya? Karena kau gak mau bertengkar dengan apa yang dibilang penunggu kan? Siapa suruh lu tunggu? Jalan makanya nunggu mulu di situ. Ya. Ini loh. Ya. Hujan, banjir, angin, air bah. Matius 7 ayat 24 sampai 25 katakan begini. Tidak rubuh. Catatannya mengatakan tidak rubuh. Kalau Matius 7 katakan tidak rubuh, di Lukas pasal 6 tercatat tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Percayalah badai pasti berlalu. Amin. Nggak yakin? Anda mau deal dengan saya, badai pasti berlalu, amin. Sekarang kita deal yang kedua, badai baru pasti datang, amin. Loh, oh iya, kau mau berita baik apa dari dunia ini? Virus saja sekarang sudah ikut-ikutan kuliner. Dia mulai dengan segala fiturnya, berubah namanya. Sama kayak kuliner kan, dari nasi goreng doang sampai nasi goreng gila. Spesial dan lain sebagainya. Sama, nggak ada yang, kita nggak bisa prediksi sekarang semua. Orang-orang di awal itu yang dihantam di bawah, baru kemudian naik ke kelas menengah. Sekarang yang paling goyang itu dari atas sampai tengah. Yang bawah nggak goyang, kenapa? Karena tukang ketoprak tetap jualan sekarang, pecel lele tetap jualan, tapi mereka yang main di kelas tengah sampai atas, ngeri anginnya. Masalahnya, kalau dia bangun hidupnya di atas dasar yang benar, nggak akan rubuh. Nggak akan rubuh. Pelayanan kah? Pekerjaan kah? Saya percaya Yesusnya doang yang nggak berubah. Dunia ini emang makin rusak. Karena tempat Anda dan saya nggak selamanya ada di BSD. Kita di Yerusalem baru nanti. Lihat aja,
Apa yang ditulis di firman pasti terjadi. Dan kerusakan itu sedang berlangsung. Dan saya berdoa Anda dan saya nggak ikut-ikutan jadi rusak. Mari bangun di atas dasar yang benar. Dan saya berdoa, di mana Tuhan ada, Anda dan saya juga ada nanti. Mari bijaksana, karena itu pilihan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di sini hamba-Mu bicara dan kiranya roh Tuhan menguasai setiap kami. Intervensi pikiran dan hati kami. Buat kami mengupayakan diri untuk terus gali dalam-dalam akan apa yang Tuhan mau. Supaya dijauhkan dari mulut kami bilang kami capek Tuhan. Udah gak sanggup lagi Tuhan. Biar semua itu terbuang jauh dari hidupmu. Gali terus, bangun lagi, bangun lagi. Dan dasarnya harusnya Kristus, bukan yang lain. Hamba-Mu doa buat semua, dewasa muda, sahabat para gembala di tempat ini. Tuhan, bukan kuat dan gagah kami. Tapi ketika kami rela untuk bangun di atas dasarnya Tuhan itu sendiri, maka kami akan lihat yang kami bangun itu bukan kejayaan manusia, tapi kemuliaan Tuhan. Makanya digoncangkan berapa kali pun tidak akan tergoncangkan. Dan kami mengerti apa yang Tuhan jadikan adalah baik. Dan setiap kamu yang duduk di ruangan ini, Tuhan jadikan kamu baik adanya. Namun apa yang baik harus diuji bahwa sampai akhirnya dia baik. Kita orangnya yang beroleh bagian itu. Ya Tuhan, kami bersyukur ini minggu terakhir di bulan ini. Gak semua orang bisa masuk di sesi bulan terakhir ini. Kalau kami orangnya, kami bersyukur untuk itu. Karena kami tahu Tuhan belum selesai dengan kami. Bangunan kami belum selesai. Kami masih harus terus membangun. Dan biarlah firman-Mu itu menguasai kami. Keinginan-Mu menguasai keinginan kami. Sehingga apa yang kami bangun, pada akhirnya benefit kami hanya disebut sebagai orang yang bijaksana. Tapi akhir dari semuanya, satu nama yang ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan. Bahkan dalam proses yang kami lewati, baiklah kami menyikapinya dengan bijaksana. Sehingga orang di luar sana bisa melihat keberadaan kami adalah Yesus banget. Dari setiap hal yang kami alami, kami tahu dasar itu yang membuat kami gak rubuh, yang membuat kami tidak tergoyahkan. Oleh karena itu kami bersyukur dan kami percaya Tuhan sudah cukup buat kami. Firman-Mu cukup, Roh-Mu juga cukup buat kami. Bahkan karya-Mu di kayu salib itu membuat kami harusnya lebih tahu diri lagi hidup. Dan terima kasih buat semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang bijaksana, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan? Amin. Biar semua kita anak-anak dewasa muda di tempat ini menjadi pribadi yang bijaksana, seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, bedanya bijaksana dengan yang bodoh adalah sama-sama mendengar, tapi yang satu tidak mau melakukan, yang satu mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, mulai hari ini belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Shikina manararaba. Buka hatimu saudara. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu.
biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Semua mata tertutup. Saudaraku, hari ini engkau punya kesempatan mau berubah menjadi bijaksana atau tetap dalam keadaan bodoh. Mulai hari ini firman Tuhan yang sangat luar biasa, sekalipun sederhana. Saudaraku, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang saudara sudah dengar selama ini, kuncinya adalah saudara mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan disitulah engkau akan menemukan rahasia kebenaran firman Tuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau sedang membangun satu rumah yang kokoh, yang dibangun di atas batu. Sekalipun datang angin badai, banjir dan sebagainya, semuanya akan tetap membuat rumah itu bisa berdiri kokoh. Karena perlindungan Tuhan berlaku dalam hidup orang-orang benar. Saudaraku, mulai hari ini, saudara yang mau belajar untuk melakukan firman Tuhan, sekalipun mungkin itu terasa berat. Kalau itu keputusanmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Dan katakan, Tuhan tolong aku. Beri aku kekuatan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Aku mau terus belajar untuk melakukan firman-Mu dengan benar. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk berlaku bijaksana, untuk melakukan apa yang sudah kami dengar, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kami mampu bertahan dalam keadaan apapun yang terjadi, supaya Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, dimanapun dia berada, pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita akan satukan hati kita akan berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Tuhan Allahmu menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur